Jadi tips sederhananya adalah do re mi fa sol la si do, gitu aja. Mulai dari do dasar, turunkan ke bawah, atau naikkan ke atas setinggi-tingginya. Mana suara yang paling kecil, yang paling nyaman, rasanya gunakan itu. Do re mi fa sol la si do, re mi fa sol la si do, mi fa sol la si do. Itu aja terus cari suaranya. Kalau memang harus menggunakan, tapi sekali lagi saran saya tidak usah muluk-muluk buat mendongeng, tidak usah pikirkan suara ini, suara itu segala macam, tidak usah. Karena itu kadang-kadang suara yang bermacam-macam itu menjadi distorsi juga bagi pendengaran anak-anak gitu. Cerita kita jadi buyar dan konsentrasi pada ceritanya jadi tidak fokus juga gara-gara suara ini. Apalagi suaranya tidak bagus. Terus misalnya harus impersonate. Impersonate ini menirukan karakter-karakter itu. Misalnya hewan lah dulu, kita impersonate suara hewan ya. Suara kucing bagaimana suaranya? Ya, seperti itu. Itu misalnya seperti itu kan. Kucing berantem gimana? Bisa seperti itu. Suara anjing gimana suara anjing? Gitu. Ya. Terus kalau suara terus suara apalagi ya binatang-binatang yang populer bagi anak-anak ya? Suara sapi. Nah, suara monyet. Ya, gitu. Suara ayam betina. Ayam betina. Harus dipraktek. Nah, pokoknya anak-anak itu paling senang kalau ada suara-suara binatang seperti itu. Itu kalau misalnya memberikan cerita fabel, Bapak Ibu, cerita binatang itu mereka paling senang gitu. Ayam kepo ada? Oke, kalau suara rakyat. Amin. Suara rakyat diam aja. Terus impersonate tokoh-tokoh kartun misalnya, yang paling mudah misalnya impersonate SpongeBob gitu kan. Ada berapa karakter SpongeBob misalnya, mulai dari SpongeBob gitu kan. Ya, mulai dari SpongeBob, Patrick, Tuan Crab, Plankton, pokoknya ada banyak suara yang bisa kita cari-cari aja ini. Misalnya suara SpongeBob. Hari ini aku sedang berdiri di sini. Aku letih sekali. Misalnya seperti itu ya. Lalu datang Tuan Crab. Aku haus sekali. Misalnya. Minum dulu deh. Minum dulu. Misalnya suara Patrick dibesar-besarkan gitu. Jadi itu semua, kakak-kakak semuanya, itu menggunakan teknik-teknik ini, falsetto. Falsetto itu tanda-tandanya adalah suara yang diplesetkan gitu. Misalnya, halo, suaranya seperti itu ya, suara perempuan misalnya. Halo, aku adalah suara perempuan. Suara anak kecil misalnya kan. Halo, aku adalah suara anak kecil. Gitu misalnya. Itu dalam range yang tinggi. Kalau yang rendahnya, seperti Patrick, suara Patrick. Halo, aku adalah Patrick. Aku senang sekali bermain dengan SpongeBob. Kadang-kadang itu menyenangkan kalau ada sound system yang bagus gitu. Kalau ini suara fonasi. Fonasi itu suaranya yang seperti ini. Karakter SpongeBob itu menggunakan teknik vokal fonasi. Halo semuanya, ini adalah suara fonasi. Halo semuanya, itu nasal. Halo semuanya, ini adalah suara nasal. Iya, ini adalah suara nasal. Itu dalam range yang kecil. Yang lebih tebal misalnya, halo semuanya, ini adalah suara yang lebih tebal lagi. Misalnya seperti itu. Itu semua bisa kakak-kakak latihkan aja, mudah aja kok. Intinya adalah rajin latihan. Nasal itu seperti tertahan di kerongkongan gitu. Nasal tuh manjat-manjat bicing panggung gitu. Nasal itu seperti suara siapa kartunya? Saya tidak menemukan di mana-mana suara yang seperti itu. Ya, seperti suara siapa? Pernah nonton film ini dulu? Jalan Sesama atau Sesama Street? Ya, umumnya suara-suara karakter dari luar negeri mereka menggunakan nasal.
Oh iya. Happy birthday atau suara SpongeBob yang di awal itu kan? Oh siapa sih? Siapa Pak? Komo. Beda yang merah apa? Yang warna pink itu. Elmo. Barney. Borne. Ya. Pokoknya luar negeri mereka menggunakan suara itu karena suara mereka karakternya tebal. Kalau kita Asia suaranya terbalik. Fonasi luar negeri, nasal yang Asia. Asia suaranya tipis-tipis gitu. Kalau nenek suara apa? Apa? Biasa gini. Nenek-nenek Enggak, saya pernah menemukan. falsetto. Ketika membawakan dongeng yang katakan nenek, kenapa nenek-neneknya harus batuk-batuk? Sakit-sakitan gitu. Ya. Kenapa neneknya harus sakit aja? Nah, iya Bang. Benar sekali. Dan itu sebenarnya kesalahannya setelah kita inap-inap benung kan Bang, ternyata itu kesalahan dari pelatihnya memberi referensi gitu. Referensi pelatihnya dan tidak bergaul dengan pendongeng. Gaulnya sama tapi ada juga kok, ada juga nenek-nenek yang suaranya kencang. Kalau nggak percaya, kalau suara ranks laki-laki agak susah mencari suara nenek-nenek yang kalau kakek-kakek bisa lah. Biasanya pakai teknik vokal apa ya? Baiklah kalau begitu kita akan selesaikan saja pada hari ini. Oh ya, pakai tidak bisa lagi untuk bermain siang ini. Tidak ada semuanya. Seperti itu misalnya. Lanjut Pak Wing. Nah, ekspresi, kontak mata dan gestur bahasa tubuh. Ini bangun ekspresi sesuai emosional cerita gitu. Gimana maksudnya? Kira-kira? Nah, dalam mendongeng biasanya, dongeng ini sebenarnya orang teater bilang itu adalah teater, tapi orang dongeng bilang dia posisinya berjarak dari teater, berjarak dari drama. Dia ada bentukan-bentukan khusus yang dipersiapkan untuk pertunjukan pada anak-anak gitu. Jadi dia punya jarak sedikit. Dalam realisnya itu ekspresi yang sedikit dilebihkan gitu.